Nah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di karya Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menyelesaikan pembacaan muqaddimah pendahuluan yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di, yang mana beliau menyebutkan beberapa keutamaan Al-Quran, yang mana Al-Quran mengandung berbagai macam kebaikan, keberkahan, naam, cahaya dan juga tunjuk kabar gembira bagi kaum muslimin. Beliau menghasung agar setiap orang untuk berusaha mengetahui dan juga naam, mempelajari, memahaminya dengan cara yang paling sesuai dengan mereka masing-masing. Salah satunya adalah membaca kitab tafsir. Nah, di Muqaddimah ini Syekh juga menyebutkan beberapa metode para ulama dalam membuat kitab tafsir. Beliau terakhir menyebutkan nah, bagaimana eh, atau metode beliau dalam fawaidi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ada beberapa faedah yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ini di dalam kitab Bada'iul Fawaid, dinukil oleh Syekh dari Bada'iul Fawaid, kitab karangan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kita baca, qala faslun an-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu. Ketika ada sebuah kata yang nakirah, itu terletak di konteksnya nafi, ya maka kata tersebut akan umum maknanya. Mustafadun min qawlihi ta'ala, ya, kaidah ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wala yadlimu rabbuka ahada. Yang dimaksud adalah ahada. Ahada di sini nakirah di dalam konteksnya nafi. Ya, di sini ada huruf nafinya. Maka artinya eh, Rabbmu tidaklah menzalimi seorang pun, umum, seorang pun, siapa saja, apa saja. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Kahfi, maka tidak ada orang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, ya berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati hati mereka. Nah, ini lagi membicarakan eh, balasan ya, ayatnya surat As-Sajdah ini ayat 17, maksudnya surga. Tidak ada yang mengetahui surga itu indahnya bagaimana. Nah, eh, di sini ada huruf nafi, fala, tidak ada. Nah, kemudian yang nakirah yang mana? Ya ini, nafsun. Maka tidak ada seorang pun yang
mengetahui surga itu bagaimana. Karena memang ukhfiya, ya disembunyikan oleh Allah. Tidak, naam, ada yang tahu. Kemudian Syekh menyebutkan di sini wafi al istifham wafil istifham wafil istifham min qawlihi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyah. Ya, ini masih lanjutan an-nakirah fi siyaqi al istifham. Ketika ada satu kata yang nakirah bentuknya, nakirah ini lawan dari ma'rifat ya. Itu nah, di sini contoh ta'lamu lahu samiyah. Ya, apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya, yang samia, yang sama, sesuatu apapun itu? Apakah engkau mengetahui? Dan tentu saja tidak ada ya. Ini pertanyaan bukan untuk naam dijawab, namun untuk pengingkaran. Ya, ini tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Engkau tidak akan pernah tahu ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nakiratu fi syarti. Ya, ketiga an-nakirah fi syarti. Kata nakirah yang terletak dalam konteks syarat. Contohnya fa imma tarayinna minal basyari ahadan. Ya, ini ceritanya Maryam di dalam surat Maryam ayat 26. Kata Allah, maka jika engkau melihat seseorang, ya ini ahadan ya, yang nakirah, yang syaratnya ini imma jawab syaratnya ada di eh, ayat setelahnya ini yang tidak disebutkan. Fakuli, fakuli ini maka katakanlah. Jika engkau Maryam melihat seseorang ahadan, seseorang umum, siapapun itu, laki-laki, perempuan, anak-anak, atau eh, bapak-bapak, maka katakanlah fakuli. Itu tidak ditulis di sini. Nah, kemudian contoh yang kedua dari asyarat, ya, nakirah fi siyaqi syarat, wa in ahadu minal musyrikina istajaraka. Ya, artinya jika ada seseorang minal musyrikin di antara orang musyrik istajaraka ada yang meminta perlindungan kepadamu. Nah, maka di sini syarat ahadun. Ahadun ini umum ya nakirah. Syaratnya in. Jawabnya nggak ada di sini ya. Maka ahadun ini umum. Seseorang di antara kaum musyrikin siapapun itu. Nah, kemudian an-nakirah fin nahi. Nakirah dalam konteks larangan. Kalau yang pertama apa? Nafi ya. Ini larangan. Contohnya wala yaltafit minkum ahadun. Oh, ini cerita Nabi Lut ketika meninggalkan naam kaumnya ketika akan diazab. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang yaltafit menoleh ke belakang. Wala yaltafit minkum ahadun. Yang nakiro adalah ini ahadun. Kemudian larangannya adalah la. Dan janganlah seseorang di antara kalian, salah seorang pun yaltafit menoleh ke belakang. Ke umum siapa saja, pokoknya mingkum di antara kalian siapapun itu janganlah menoleh ke belakang. Ya ini nakirah yang menunjukkan umum.
ada di satu dalam konteks nafi. Kemudian di sini ada al-istifham. Kemudian tadi asyalt. Dan yang terakhir an-nahi. Ini semua eh, kata-kata nakiroh yang menunjukkan umum. Kemudian wafi siyaqil isbat. Kemudian ada juga nakiroh yang dalam konteks lawan dari nafi. Dia isbat. Isbat ini lawan dari nafi. Fi umumil illati wal muqtada. Karena keumuman sebab dan juga al-muqtada, dorongan atau apa itu tuntutan. Kaqaulihi ta'ala alimat nafsum ma ahbarat. Ya, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Yang dimaksud di sini nafsun, nafsun nakirah dalam konteks itsbat. Tidak ada huruf nafinya ya, nggak ada. Kalimat nafsum ma ahbarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah diusahakannya. Kemudian nakirah fi siyaqil itsbat ini juga bisa bermakna umum idza udhifa ilaiha kull. Ketika ada mudhaf, dia jadi mudhaf ilaihinya kull. Di sini contohnya wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya, lalu datang, nah, setiap orang, kullu nafsin akan datang ini ma'aha sa'iqu wa syahid. Bersamanya ada penggiring dan juga saksi, ya, malaikat. Maka nafsin di sini umum maknanya karena dia jadi mudhof ilaihnya kul ini. Ya, kul sendiri memang artinya eh, semua gitu ya. Jadi umum. Kemudian wa min umumiha bi umumil muqtada. Ya, dan eh, keumuman nakirah juga berasal dari keumuman al-muqtada, tuntutan. Kita baca di sini contohnya nafs nafsiu wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Nah, demikian pembacaan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.